Tata ibadah Paskah bersahaja Minggu tanggal 12 April 2020 GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi. Ibadah Paskah di hari Minggu tanggal 12 April 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilahkan jemaat mempersiapkan tempat persembahan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth Ranguli dan Shirley Dwiningsi atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah, Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Ungkapan situasi. Ketika Yesus bangkit dari kematian, semua kalkulasi manusia tentang dirinya jadi berantakan. Semua tidak cocok lagi. Seharusnya Yesus tetap mati. Kenapa ia bangkit? Mustahil, mustahil. Ini tidak boleh terjadi, tetapi fakta kubur telah kosong. Sebagai bukti Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah puncak pernyataan Allah siapa Yesus. Kebangkitan Yesus adalah fakta kemenangannya atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus adalah bukti kegelapan telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus telah menjadi terang. Kini, mari yakinkan diri untuk tidak mewarisi keraguan masa silam, sebab kebangkitan Yesus telah menjadi terang. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu Paskah ini dengan pujian.
yang menjadikan langit dan bumi. 1 Korintus 15 ayat 14 yang merupakan nas pembimbing ketika kita menghadap Tuhan mengatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kami. Dan menyertai juga. Doa hari ini. Di Minggu Paskah ini, ketika kami memperingati kebangkitan Kristus, kami diingatkan bahwa kebangkitan-Mu adalah kemenangan. Kubur dan maut telah terkalahkan. Kebangkitan-Mu yang mengingatkan betapa rapuhnya kami yang cenderung tidak mengindahkan dan tidak menuruti teladan-Mu. Kini, dengan kebangkitan-Mu, patutlah kami bersyukur. Engkau memulihkan kami dari dosa dan salah, dan memberi hidup dan harapan baru, bahwa hari esok penuh harapan. Sebab itu, di tengah pandemi yang mengancam, kami bersujud penuh damba dalam pengharapan akan kuasa-Mu. Kiranya sebaran COVID-19 padam dari bumi ciptaan-Mu ini, sehingga kembali lagi kami tembangkan madah kemuliaan-Mu bersama dalam persekutuan di gereja yang Engkau dirikan, dan kembali lagi bekerja, bersekolah di tempat aktivitas kami masing-masing. Inilah ungkapan doa dan permohonan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguatkan dan memampukan kami mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan menjadikan diri ini sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sukacita Paskah di pagi ini, di minggu ini kita akan dengarkan suatu nyanyian bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilakan. Percaya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita sejenak saat teduh sebelum membaca Alkitab, merenungkan, menghayati akan firman Tuhan yang mengisahkan tentang kebangkitan Kristus. Kita sejenak saat teduh. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Di Minggu Paskah ini, kami datang yang bersyukur, kami yang datang bersukacita memperingati kebangkitan Kristus. Kini sejenak kami mau menghayati tentang kebangkitan Kristus sebagaimana yang dituturkan oleh Alkitab. Dan oleh karena itu biarlah dengan bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami, menghayati, bahkan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu bagi kita adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat penting.
Saya mau ibaratkan, ya diibaratkan adalah jantung pada manusia. Saya bayangkan manusia tanpa jantung, apakah manusia bisa hidup? Begitulah umat Kristen memahami tanpa Paskah, tanpa kebangkitan dari Yesus Kristus, tidak ada kekristenan. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebagaimana yang dia katakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 di ayat 14. Rasul Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itulah sebabnya bagi kita yang mengimani, yang percaya akan kebangkitan Kristus, di setiap Paskah kita pasti akan memperingatinya. Memperingati Paskah itu tentu adalah sebagai wujud syukur, sebagai wujud sukacita, sebagai wujud bahagia. Karena dengan kebangkitan Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan tidak sia-sia kepercayaan kita kepadanya. Coba kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan kata tidak sia-sia. Berarti tidak sia-sia adalah sesuatu yang tidak percuma berkaitan keyakinan kita, berkaitan iman kita kepada Kristus yang bangkit itu. Dan itu berarti kita juga mau disentuh untuk tidak ragu lagi, untuk tidak lagi takut sebagaimana yang dituturkan dalam kaitan nats renungan kita. Ketika para perempuan bertemu dengan malaikat, yang digambarkan dalam kaitan nats renungan kita adalah sebagai orang muda yang memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan, lalu berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Dan apa yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri, benar adanya. Dan itulah tugas mereka, tugas para perempuan, meneruskan kepada para murid yang lain tentang Kristus yang bangkit. Dan apa yang disampaikan tentang Kristus yang bangkit itu bukan sesuatu yang mudah untuk para perempuan meyakinkan para murid lainnya tentang Kristus yang bangkit. Tetapi apapun juga, itulah yang harus mereka lakukan, yang mereka harus sampaikan tentang Kristus yang bangkit itu. Dan itulah juga yang notabene kita yang mengimani kebangkitan Kristus, kita teruskan itu, berita tentang kebangkitan Kristus tersebut. Bila apa yang kita sampaikan tentang kebangkitan Kristus, ada yang tidak terima dan sulit menerima, tidak yakinkan kuasa dan kebangkitan Kristus, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan manusia. Cara berpikir manusia sangat-sangat terbatas, sedangkan cara berpikir Allah melampaui cara berpikir manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang makna dari kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, dengan kebangkitan Kristus berarti kita selaku umat Kristen, umat yang percaya, kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita adalah menyembah Tuhan yang hidup, yang telah kalahkan kematian. Jadi kita harus percaya bahwa Kristus yang bangkit dan hidup tetap berkuasa sampai detik ini. Dengan kebangkitan Kristus mau katakan suasana yang sebelumnya adalah kelam,
Suasana yang sebelumnya gelap telah berubah menjadi terang. Artinya dengan kebangkitan Kristus memberikan suatu kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Silakan baca nanti di Yohanes 11 ayat 25. Ini dengan kata lain mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus ada secercah harapan. Itulah yang harus kita yakini. Dengan apa yang terjadi saat ini, katakanlah itu, mewabahnya virus corona COVID-19. Yakini seperti apa yang dikatakan oleh penulis. Itulah penulis dari kitab Yesaya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Lalu Rasul Paulus katakan juga di 1 Korintus 10, khususnya di ayat 13, dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu adalah Allah yang setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan, dengan kebangkitan Kristus, suasana yang gelap telah menjadi terang. Mau mengajak kita untuk mari kita perbarui tingkah laku kita. Mari kita perbarui perkataan dan pikiran kita yang gelap ke arah yang terang. Ke arah yang berkenan apa yang menjadi kehendaknya. Jika selama ini ada rasa iri, ada rasa dendam terhadap seseorang, maka dengan kebangkitan Kristus kita mau disentuh untuk belajar semakin mengasihi. Jika selama ini diliputi pikiran dan tindakan yang gelap, maka dengan kebangkitan Kristus pikiran dan tindakan kita hendaknya ke arah Dia yang menjadikan terang itu. Jemaat dalam kasih Tuhan, itulah beberapa makna dari kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itu mari kita seperti para perempuan yang menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Teruskan berita kebangkitan Kristus bagi kemuliaannya yang kita aktualkan dalam kehidupan konkret, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu di tengah kehidupan keluarga kita, apakah kehidupan di tengah persekutuan, apakah di tengah kehidupan kita dalam masyarakat. Itu saja jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang pergi. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang Jemaat dalam kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, yang menuturkan tentang kebangkitan Kristus. Dan dari apa yang dituturkan akan firman-Mu tentang kebangkitan Kristus, itu mau mengingatkan kepada kami, tentang kemenangan yang Kau nyatakan. Kubur dan maut telah terkalahkan. Kebangkitan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang mengingatkan kepada kami betapa rapuhnya kami dan cenderung kami tidak mengindahkan dan tidak menuruti apa yang menjadi kehendak dan teladan. Tetapi kini kami boleh bersyukur, ya Tuhan, karena dengan kebangkitan Kristus Engkau telah memulihkan kami dari dosa dan salah, dan memberikan kepada kami suatu secercah harapan yang baru, di mana hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Dan oleh karena itu, ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang saat ini mewabahnya virus corona yang mengancam kami boleh meyakini akan pernyataan kasih sayang Tuhan. Kami meyakini akan penyertaan daripada Tuhan. Karena firman-Mu, ya Tuhan, mau ingatkan kepada kami tentang rancangan Tuhan, bukan rancangan kekacauan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi akan kekuatan kami. Tuhan akan menuntun kami kepada suatu solusi yang terbaik. Dan oleh karena itu, ya Tuhan, pakailah kami, mampukanlah kami, ya Tuhan, mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kebangkitan Kristus yang telah memenangkan akan kami, maka yang tentunya, ya Tuhan, mau ingatkan kami untuk kami tidak kalah, ya Tuhan, dengan situasi apa yang sedang kami hadapi, ya Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan, dengan situasi yang kami hadapi. Kami boleh wujud nyatakan tentang kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Peranan daripada gereja, saksi daripada kebangkitan Kristus. Tuntunan Tuhan akan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, termasuk gereja Protestan Indonesia bagian Barat, yang di dalamnya adalah fungsionaris majelis sinode, seluruh mupel yang ada di GPIB dan seluruh jajaran jemaat, ya Tuhan, termasuk GPIB
Jemaat Harapan Indah, kami adalah saksi dari kebangkitan Kristus, ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk kami meneruskan tentang itulah kebangkitan Kristus. Serta berkati, ya Tuhan, tuntunan Tuhan akan gereja-gereja Tuhan yang di dalamnya adalah GPIB Jemaat Harapan Indah. Peranan dari para presbiter, diaken dan penatua di dalamnya PHMJ, yang di dalamnya unit-unit misioner, kemudian juga karyawan kantor, bahkan seluruh warga jemaat. Mampukan kami sebagai saksi daripada kebangkitan Kristus itu, ya Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan usaha dan upaya yang saat ini dilakukan oleh dunia, termasuk di negeri kami ini, yang memerangi akan virus corona. Serta berkati pemerintah kami, serta berkati, ya Tuhan, mereka yang berada di gugus depan sebagai relawan, sebagai dokter, sebagai suster. Berkati, ya Tuhan, akan mereka di dalam melakukan tugas yang kami yakini itu adalah tugas yang mulia, yang memberikan suatu pelayanan kepada mereka yang terpapar karena virus corona. Ya, pengharapan bagi mereka yang mengalami sakit itu boleh mendapatkan suatu kepulihan kesehatan yang baik. Lalu, ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang mengalami suatu kedukacitaan, Engkau boleh kuatkan, Engkau boleh hibur, ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang mengalami suatu kedukacitaan. Seperti ada beberapa jemaat, diantaranya di Jemaat Harapan Indah ini, kami mau menyerahkan akan keluarga Mamangkai Lanot, ya Tuhan. Kami yakin kasih sayang Tuhan untuk Ibu Mamangkai, ya Tuhan, dalam perannya, dalam tugasnya sebagai ibu di tengah keluarga, bahkan peranannya sebagai seorang presbiter, peranannya di dalam melayani di tengah persekutuan ini. Maupun juga, ya Tuhan, untuk beberapa warga jemaat yang lain dalam fisik lemah, Tuhan juga anugerahkan kesehatan dan kepulihan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah, ya Tuhan, dengan sukacita Paskah, dengan kebangkitan Kristus, kami, ya Tuhan, dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, kami boleh meyakini kasih sayang Tuhan yang memampukan kami memiliki suatu semangat mengarungi hidup dan kehidupan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada suatu secercah harapan. Inilah, ya Tuhan, beberapa suatu ungkapan permohonan kami dengan situasi apa yang sedang kami alami. Dan kami juga mau menyerahkan dalam tuntunan Tuhan perjalanan kami ke depan, ya Tuhan. Ada berbagai hal yang perlu kami tindaki dalam perjalanan kami ke depan. Secara khususnya apa yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Harapan Indah, baik itu di dalam merealisasikan program-program kerja tuntunan Tuhan. Mampukan kami para presbiter, mampukan kami unit-unit misioner, mampukan karyawan kantor, mampukan seluruh warga jemaat untuk kami boleh merealisasikan program kerja yang semua tentu adalah bermuara untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bersyukur dengan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan, pertambahan usia pribadi lepas pribadi, ulang tahun perkawinan, ataupun hal-hal yang lain. Bahkan kami boleh bersyukur, ya Tuhan, kendati situasi yang saat ini, itulah virus corona, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami harus ikut
apa yang diserukan oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah. Tapi ketika kami berada di rumah, ya Tuhan, tidak berarti kami tidak bisa beribadah. Dan ini adalah bukti nyata kasih sayang Tuhan. Dengan kecanggihan, itulah peralatan-peralatan IT, ya Tuhan, sehingga ketika kendati kami ada di rumah, kami pun bisa beribadah. Yang tentu beribadah sebagaimana tuntunan, sebagaimana pedoman-pedoman yang sudah dibuat oleh gereja. Karena itu penyertaan Tuhan, kelanjutan ibadah kami, dan dengan harapan pada akhirnya situasi reda, tidak ada lagi itulah virus corona, sehingga kami bisa boleh bersama beribadah di gereja ini, boleh bersama-sama bersekutu, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah ungkapan pengharapan kami, tetapi juga adalah ungkapan syukur kami. Dan doa ini, ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Pelihara kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Kini marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Ku berikan dari hatiku,
Doa persembahan saya undang kita semua berdiri. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Bapa sumber hidup, kami bersyukur karena kebangkitan-Mu membuat hidup ini berarti. Terimalah persembahan syukur sekeluarga kami dan jadikanlah persembahan kami ini menjadi saluran berkat yang bermakna bagi pekerjaan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Paskah tanggal 12 April 2020 dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan Jumat Agung, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain. Baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh warga jemaat majelis jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucap kasih. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Mari bangkit dan siap pergi. Berita kubur kosong adalah bukti bahwa Tuhan kita hidup. Kiranya kemenangan Kristus yang kita rayakan ini menjadi kekuatan bagi tiap orang percaya dalam menghadapi hari esok. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.